Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, kali ini pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang rasa sabar. Apakah teman-teman tahu apa yang dinamakan sabar? Baik teman-teman yang saya cintai, sabar. Apakah itu sabar teman-teman? Sabar adalah rasa menahan diri dari emosi, keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Sabar ini merupakan salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, sabar ini merupakan salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ketika beliau menyebarkan agama Islam di tanah Mekah dan Madinah, beliau sangatlah bersabar dalam membujuk orang-orang kafir Quraisy agar masuk Islam. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad terlahir dari keluarga yang biasa, bukan keluarga konglomerat, tapi beliau tetaplah bersabar menghadapi ujian hidup, apalagi menghadapi kaum musyrikin pada saat itu yang jelas-jelas menentang dakwah beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada umatnya untuk tetap bersabar dalam menghadapi segala ujian. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan hal yang manis dan akhir yang baik bagi setiap umatnya yang mau bersabar dalam agama ataupun dalam dunia. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, sabar sendiri diklasifikasikan menjadi 3 secara garis besarnya. Apakah itu teman-teman? Secara garis besar, sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar terhadap taat atau takwa kepada Allah. Yang kedua adalah sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dari maksiat atau perkara yang dilarang oleh Allah. Teman-teman yang saya cintai, sabar terhadap taat kepada Allah adalah sabar ketika kita beribadah, ketika kita sholat, menjalankan perintah Allah, berpuasa, zakat, dan menunaikan segala perintah Allah. Itu adalah sabar yang pertama, teman. Yang kedua adalah sabar menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan cobaan, baik itu cobaan berupa ekonomi ataupun cobaan keluarga atau yang lainnya, maka kita harus tetap bersabar dan tidak mengeluh ataupun menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sabar yang kedua ini sangatlah diperlukan, teman-teman. Karena ketika kita hidup di dunia, tentu ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali musibah, banyak sekali ujian yang harus kita terima. Dan kita harus tetap berusaha dan bersabar melewatinya dengan ketabahan. Yang ketiga adalah sabar menghadapi maksiat. Teman-teman yang saya cintai, maksiat adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari manusia. Terutama adalah maksiatnya mata dan telinga. Lantas bagaimanakah kita menyikapinya? Maka yang paling baik ketika kita mendapatkan maksiat ataupun kita tergoda oleh maksiat, maka kita harus bersabar. Sabar di sini berarti menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Karena kita ketahui bahwa maksiat adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang muslim seyogyanya harus bersabar ketika dirinya masuk ke dalam lubang maksiat. Harus introspeksi diri dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai, ingatlah firman Allah tadi yang berbunyi innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita juga harus mengetahui teman-teman, sabar itu terletak antara usaha dan tawakal. Jadi sabar ini berbeda dengan putus asa teman-teman. Orang yang sabar bukan berarti ia tidak berusaha menerima segala sesuatu apa adanya. Orang yang sabar berarti adalah orang yang sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah hidupnya, yang sudah berusaha dan bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah. Disitulah letak bersabar teman-teman. Maka kita sebagai kaum pelajar juga harus bersabar teman-teman dalam menerima ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar, berusaha memperbaiki diri, menyerap ilmu-ilmu dari guru. Lalu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga harus bersabar atas hasil nanti yang akan kita dapatkan. Sabar ini tidak semua orang bisa teman-teman. Karena orang yang sabar adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya meminta kepada teman-teman, kepada semuanya untuk selalu bersabar kepada Allah, untuk selalu sabar menjalankan perintah Allah, selalu sabar menghadapi ujian dan selalu sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Tentang sedikit materi sabar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan teman-teman bisa lebih bersabar menerima ujian hidup. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya itu murni dari saya dan jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.